Stroke merupakan penyebab kematian nomor 3 dan penyebab kecacatan nomor 1 di seluruh dunia. Sebanyak 80-85% stroke non-hemoragik. Dari situs WHO, stroke memasuki 10 top penyakit penyebab kematian di dunia, di mana stroke menempati urutan ke-7. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan riwayat hipertensi dengan kejadian stroke di RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar. Penelitian dengan rancangan case control, populasi semua pasien stroke dengan jumlah sampel 20 sampel untuk kelompok kasus dan kontrol, analisa data menggunakan odd ratio dan Mantel dan Heinzel. Hasil penelitian dengan uji dengan odd ratio Cochrane dan Mantel Heinzel didapatkan hasil X2 hitung 4.977, lebih besar dari X2 tabel 3,841. Atau P, 0,026, lebih besar dari alfa, 0,050, dan C, 1120, 3571. Orang dengan riwayat hipertensi lebih berisiko mengalami stroke 2000 lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki riwayat hipertensi. Hipertensi faktor utama yang menyebabkan stroke ditunjukkan hasil uji signifikansi Chi-square Cochrane Mantel dan Heinzel didapatkan hasil X2 Mantel dan Heinzel sebesar 4977 dengan P sama dengan 0,026. Kata kunci, riwayat hipertensi, kejadian stroke. Stroke merupakan penyakit neurologik yang terjadi karena gangguan suplai darah menuju suatu bagian otak. Angka kejadian stroke meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Semakin tinggi usia, seseorang semakin tinggi kemungkinan terjadi stroke. Menurut penyebabnya stroke dibagi dua, yaitu stroke hemoragik akibat pecahnya pembuluh darah otak dan stroke iskemik, stroke non-hemoragik akibat adanya trombus atau embolus pada pembuluh darah otak. Banyak faktor yang menyebabkan stroke, yang terdiri dari faktor yang tidak dapat diubah dan faktor yang dapat diubah. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian stroke. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan rancangan cross-sectional study. Sampel sebanyak 103 responden yang diambil dengan teknik consecutive sampling. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara hipertensi P sama dengan 0,035 dan aktivitas fisik P sama dengan 0,011 dengan jenis stroke. Aktivitas fisik merupakan faktor risiko paling dominan yang berhubungan dengan jenis stroke dengan OR sama dengan 5,8. Penelitian ini menyimpulkan riwayat hipertensi dan aktivitas fisik merupakan faktor risiko independen yang berhubungan dengan jenis stroke. Rekomendasi dari penelitian ini ditujukan kepada rumah sakit untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan untuk mencegah faktor risiko terjadinya stroke. Selain itu, meningkatkan peran perawat dalam pemberian pelayanan keperawatan, di mana perawat memfokuskan asuhan pada kebutuhan kesehatan pasien secara holistik. Pemulihan pasca stroke perdarahan bergantung dari beberapa hal, seperti usia pasien, letak dan lokasi perdarahan, cepat dan tepatnya penanganan di rumah sakit, efektivitas fisioterapi pasca stroke, hingga motivasi penderita dan dukungan keluarga. Oleh karena itu, pengobatannya juga tidak dilakukan oleh spesialis bedah saraf saja. Dokter spesialis bedah saraf juga melibatkan spesialis saraf, rehabilitasi medik, perawat, fisioterapis, bahkan bila perlu dokter spesialis jantung dan dokter spesialis penyakit dalam pun dilibatkan untuk mengobati faktor risiko seperti hipertensi atau diabetes. Sedangkan pengobatan di Erwin terapi biasanya dengan totok saraf dan herbal serta tanpa menyampingkan pengobatan medis jika masih berjalan. Di Erwin terapi tetap memperhatikan kondisi pasien dan petunjuk dokter yang lagi tangani pasien tersebut.
Kesuksesan kesembuhan pasien berbeda-beda, ada yang sangat cepat yaitu 7 hari terapi, 11 hari dan 1 bulan. Bahkan ada yang setahun lebih. Melihat dari semua kondisi pasien yang sukses lebih cepat dalam kesembuhannya, faktor utamanya adalah disiplin, kontrol makanan, asupan suplemen, dan kejiwaan pasien. Ini berdasarkan pengalaman penanganan pasien stroke di tempat praktek Erwin Terapi. Metode Erwin Terapi adalah totok saraf. Kita lihat salah satu pasien yang lagi terapi rutin di hari Jumat. Pasien khusus yang kami kunjungi. Kedua kakinya kaku. Walaupun awalnya serangan stroke hanya pada otak kanan dan bagian tubuh sebelah kiri, namun kini kaki kanan beliau juga ikut pengapuran dan kaku. Dulu beliau rutin diterapi di rumah sakit dan fisioterapi. Karena adanya wabah COVID-19, kurang lebih 6 bulan beliau hentikan aktivitas terapi. Mungkin karena ini, sehingga ada penurunan kesehatan pasien. Sampai beliau dan keluarga percayakan untuk terapi kepada kami. Awalnya, pasien mengunjungi tempat kami karena melihat kondisi umur dan tingkat keparahan pasien, serta kondisi situasi tempat terapi kami yang lagi prokes. Maka kami ambil keputusan untuk kunjungan khusus untuk pasien ini. Nggak bisa ya? Kesana ya? Nggak. Nah, bisa tuh. Masuk lagi. Nah, Lagi, Pak. kesanain lagi tuh. Terus, Pak. Terus. Ini kan normal sebenarnya, cuma karena beku. Takut ya? Ya, pembekuan. Kayak dia kali loh. Dari turun. Kayak mudah-mudahan lah. Coba sedikit obok ya. Terus, Pak. Terus Pak, jangan marah saya. Jadi kalau dibiarin itu kentang. Terus. Terus. Ya, keluar lagi. Ya. Bisa kan?